Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 66 Keputusan Jiang Chen. Sapu bersih. Energi kuat itu berubah menjadi riak-riak, terlepas dari tubuhnya dan menyelimuti udara di atas tanah keluarga Yan. Sayap-sayap darah di punggungnya menghasilkan tornado dengan setiap kepakan dan membuat Jiang Chen tampak seperti makhluk ilahi. Tepat pada saat ini, semua orang, termasuk Big Yellow yang baru saja bangun, mengangkat kepala dan menatap Jiang Chen yang melayang di udara. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat? Saudara Jiang Chen baru saja menerobos ke alam intifana, tetapi dia bisa terbang di udara. Ini sulit dipercaya. Hanya mereka yang berada di alam inti surgawi yang dapat mengendalikan energi alami dan terbang menggunakan inti surgawi di tubuh mereka. Ini adalah keajaiban. Lihatlah sepasang sayap di punggungnya. Sayap merah darah itulah yang membuatnya bisa terbang. Dia tidak mengendalikan energi alami. Ini sungguh luar biasa, aku heran bagaimana Jiang Chen melakukannya. Sayap merah darah itu membuatnya tampak seperti binatang iblis. Kurasa itu sayap binatang iblis. Tapi aku heran bagaimana saudara Jiang Chen berhasil menjadikannya kemampuannya sendiri. Seorang prajurit Mortal Core yang terbang, ini di luar imajinasi kita. Saudara Jiang Chen memang jenius yang langka. Yan Zanyun dan anak buahnya sangat gembira karena mereka baru saja menyaksikan lahirnya keajaiban lain, sayap darah Jiang Chen. Hal ini benar-benar mengubah pikiran mereka. Tidak mungkin bisa mengejar saudara Jiang Chen, sepertinya aku hanya bisa menganggapnya sebagai idolaku di masa depan. Yan Yang menghela napas. Tinggal di sini saat ada orang seperti Jiang Chen, hal ini memberikan dampak yang besar padanya. Di atas langit, rambut hitam Jiang Chen berkibar tertiup angin. Matanya bersinar terang seperti bintang, seolah-olah dia adalah dewa dari surga. Penyerapan jiwa iblis elang bersayap darah telah memberinya banyak manfaat, dan itu juga memungkinkan keterampilan transformasi naga untuk menunjukkan kehebatannya. Skill transformasi naga telah menyerap garis keturunan Blood-Winged Hawk sepenuhnya, dan bahkan membuat sayap darah muncul. Ini di luar imajinasi Jiang Chen. Itu adalah kejutan baginya karena dia bisa terbang sebagai prajurit Mortal Core. Ini adalah keuntungan besar yang tidak dimiliki orang lain. Tidak hanya itu, Jiang Chen juga mewarisi kemampuan bawaan dalam garis keturunannya. Kemampuan bawaan Blood-Winged Hawk disebut Sonic Hawk Cry, yang merupakan keterampilan tempur hebat yang melepaskan gelombang suara yang kuat. Karena itu adalah kemampuan bawaan, itu diskalakan dari kekuatan Jiang Chen sendiri. Jadi, itu tidak memiliki levelnya sendiri. Skill pertarungan gelombang suara lebih mengerikan daripada skill pertarungan biasa karena lebih sulit untuk bertahan. Gelombang suara yang kuat dapat menembus jiwa seseorang dan menyerang sumber kekuatan mereka, menyebabkan kerusakan yang dahsyat. Skill pertarungan inilah yang menjadi alasan mengapa Blood-Winged Hawk mampu menjadi raja di antara semua elang. Dan ini masih belum bisa dibandingkan dengan semua keuntungan yang diperoleh Jiang Chen. Dampak dari garis keturunan dan energi telah menyebabkan Jiang Chen langsung membentuk inti fananya. Saat ini, di dalam laut Qi Jiang Chen, inti fana berwarna emas berdiri seperti pilar besar di dalam laut. 15 tanda naga mengelilingi inti fana, seperti gugusan bintang yang mengelilingi bulan. Benar, 15 tanda naga. Ketika Jiang Chen berhasil menembus alam Qi Hai akhir, ia memiliki 8 tanda naga, dan karena energi yang tersisa, ia berhasil membentuk 10 tanda naga. Ia tidak hanya berhasil menembus alam inti fana, kekuatannya juga berlipat ganda, dan ia telah membentuk 15 tanda naga. Menurut perkiraan Jiang Chen, untuk mencapai alam inti fana menengah, kekuatannya perlu berlipat ganda lagi, ia harus membentuk sedikitnya 30 tanda naga. Penyerapan jiwa iblis elang bersayap darah telah memungkinkan Jiang Chen untuk sepenuhnya menyaksikan kehebatan keterampilan transformasi naga, dan itu juga memungkinkan Jiang Chen memastikan jalur kultivasi mana yang akan dia jalani setelah ini. Sekarang, dia bisa melupakan semua keterampilan tempur di kehidupan masa lalunya, kecuali energi surya 9 surgawi. Jiang Chen hanya perlu menggunakan keterampilan transformasi naga untuk terus menyerap garis keturunan langka dan mewarisi kemampuan bawaan mereka yang kuat. Dia kemudian akan mampu mencapai tingkat yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Di luar halaman, lelaki tua itu menatap Jiang Chen, yang melayang di udara, dengan mulut terbuka lebar. Keterkejutan di wajahnya tidak kalah dari yang lain, bahkan lebih kuat. Sebagai binatang iblis itu sendiri, juga dari spesies elang, tidak ada yang bisa lebih mengerti daripada dia bahwa penyerapan garis keturunan Blood-Winged Hawk oleh Jiang Chen adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia melakukannya? Dia hanya manusia, jadi bagaimana dia bisa menyerap garis keturunan binatang iblis, dan bagaimana itu bisa menyatu dengan tubuhnya dengan sempurna? Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia telah hidup selama lebih dari 100 tahun, dia bahkan tidak dapat memahami hal ini. Ini adalah keajaiban. Pemuda ini sungguh luar biasa. Jangan bilang dia anak takdir.
Atau dia dewa yang datang dari surga? Dia memancarkan aura menakutkan seperti seseorang yang berada di atas semua orang. Penglihatannya sedingin es, dan itu bahkan tidak berubah saat dia menghadapiku. Dia juga bisa dengan santai mengeluarkan skill Secret Heavenly Demonic. Dan sekarang dia mampu menyerap garis keturunan Blood-Winged Hawk. Apakah dia masih bisa dianggap manusia? Orang tua itu telah sepenuhnya ditaklukkan oleh Jiang Chen. Dalam benaknya, Jiang Chen jelas bukan manusia biasa, dan prestasinya di masa depan hanya bisa menjadi sesuatu yang berada di luar imajinasinya. Ruf, sialan kau, bagaimana dia melakukannya? Anak ini pasti punya rahasia besar, dia pasti sedang mengembangkan semacam keterampilan suci kuno, seorang manusia yang bisa menyatu dengan garis keturunan binatang iblis. Ini sungguh tidak masuk akal sampai-sampai mataku buta. Big Yellow melompat-lompat di halaman. Dia tidak bisa tenang. Pemuda ini penuh misteri, dia seperti lubang tanpa dasar yang tidak bisa dilihat siapapun. Dia mampu menyerap darah Big Yellow sebelumnya di Origin Mountain, dan itu membuat Big Yellow bingung. Sekarang, dia menyerap garis keturunan Blood-Winged Hawk, dan dia bahkan bisa mengeluarkan skill Secret Heavenly Demonic. Siapa dia sebenarnya? Semua orang dari keluarga Yan menatap pemuda itu dan sepasang sayap darahnya yang berkibar di belakang punggungnya. Selain keterkejutan yang mereka rasakan, tidak ada kata lain yang dapat menggambarkan perasaan mereka saat ini. Pemuda ini seperti dewa. Sapuan, H+. Sayap darah Jiang Chen mengepak, dan dia turun perlahan dari langit. Dia kemudian menggoyangkan bahunya dan menarik kembali sayap darah itu ke dalam tubuhnya. Nak, cepat katakan padaku, kemampuan ilahi apa yang kau kembangkan? Bagaimana kau bisa menyerap garis keturunan binatang iblis? Big Yellow datang ke sisi Jiang Chen dan bertanya dengan tidak sabar. Aku tidak akan memberitahumu. Jiang Chen menatap Big Yellow sebelum dia keluar dari halaman. Sialan kamu, apa gunanya bersikap sombong seperti itu? Big Yellow mengarahkan hidungnya ke arah langit saat dia mengikuti Jiang Chen sambil menggoyangkan ekornya. Menguasai. Orang tua itu melihat Jiang Chen keluar. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, guru memiliki kekuatan yang tidak terduga. Anda pasti akan mencapai puncak tertinggi di masa depan. Orang tua itu memanggil Jiang Chen dengan sebutan gurunya karena benih yang ada di dalam indera keilahiannya tadi, namun sekarang, dia memanggil Jiang Chen dengan sebutan guru dengan penuh kerelaan. Black Hawk, siapa namamu? Jiang Chen menatap lelaki tua itu. Matanya bersinar terang seperti bintang-bintang, seolah-olah dia adalah seorang raja yang sedang memandang rendah bawahannya. Tuan, panggil saja aku si hitam tua. Kata lelaki tua itu dengan hormat. Baiklah, si tua hitam, izinkan aku bertanya padamu, mulai sekarang, apakah kau bersedia menyerahkan diri sepenuhnya padaku? Jiang Chen bertanya. Keinginanmu adalah perintah bagiku, Tuan. Si tua hitam tidak berani bersikap tidak sopan. Dia jelas tahu bahwa dengan potensinya sendiri, dia paling-paling hanya bisa mencapai puncak alam inti surgawi. Akan sangat sulit baginya untuk membentuk inti ilahinya, tetapi Jiang Chen telah memberinya keterampilan iblis surgawi suci, dan ini memberinya kesempatan untuk menerobos ke alam Raja Iblis, atau bahkan mungkin alam Raja Iblis tertinggi. Baginya, ini adalah titik balik dalam takdirnya. Selain itu, Jiang Chen adalah orang yang penuh keajaiban, dan prestasinya di masa depan tidak dapat diprediksi. Dengan mengikutinya, keuntungan yang bisa dia peroleh di masa depan akan sangat besar. Bagus. Tidak lama setelah ini, aku akan meninggalkan tempat ini untuk pergi ke bagian dalam Provinsi Qi. Tugasmu adalah tinggal di sini di tanah keluarga Yan sambil mengembangkan keterampilan suci surgawi iblis. Selama kau melaksanakan tugasmu dengan baik, kau akan bisa mendapatkan banyak keuntungan di masa depan. Jiang Chen berkata. Saat ini dia telah menembus alam intifana, dan masalah antara dia dan keluarga Li juga telah diselesaikan. Sudah waktunya baginya untuk memulai perjalanannya. Namun, hal yang paling dia khawatirkan adalah keluarga Jiang, dan jika Old Black dapat membantunya melindungi mereka, dia akan dapat meninggalkan tempat ini tanpa rasa khawatir. Jiang Chen tidak meminta si tua hitam untuk langsung pergi ke tanah keluarga Jiang, tetapi malah memintanya untuk menjaga keluarga Yan. Alasannya sederhana. Pertama, dia hanya ingin keluarga Jiang tetap tinggal di kota langit harum dan tidak menonjolkan diri. Kedua, tidak banyak perbedaan antara meminta si tua hitam untuk melindungi keluarga Yan atau keluarga Jiang karena hanya dari perbuatan baik yang telah dilakukan Jiang Chen untuk keluarga Yan. Bahkan jika Yan Zanyun harus mengorbankan nyawanya, keluarga Yan akan melindungi keselamatan keluarga Jiang apapun yang terjadi. Itulah sebabnya, selama keluarga Yan aman, keluarga Jiang juga akan aman. Si tua hitam akan melakukan yang terbaik dan memastikan keluarga Yan aman. Si tua hitam membungkuk sopan ke arah Jiang Chen. Saat ini, ia membutuhkan lingkungan yang stabil untuk mengembangkan keterampilan suci surgawi iblis. Keluarga Yan baru saja menjadi penguasa tunggal kota merah, dan tempat ini sangat cocok untuknya untuk berkultivasi.
Pada saat ini, Yan Zanyun dan yang lainnya telah tiba. Mereka semua tampak bahagia. Selamat, Saudara Jiang Chen, karena berhasil menembus alam inti fana. Ini sungguh berita yang menggembirakan. Yan Zanyun menangkupkan tinjunya dan menyapa dengan sopan. Kepala Yan, aku baru saja akan mencarimu. Aku akan pergi ke bagian dalam provinsi Qi dalam beberapa hari lagi karena masalah di Kota Merah telah sepenuhnya terselesaikan. Mulai sekarang, tidak ada lagi kekuatan yang dapat menjadi lawan keluarga Yanmu. Selain itu, setelah aku meninggalkan tempat ini, aku akan membiarkan si tua hitam tinggal dan menjaga keluarga Yan. Tolong bantu aku mengatur tempat bagi si tua hitam untuk berkultivasi dengan tenang. Kata Jiang Chen. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, semua orang awalnya terkejut sebelum akhirnya menjadi sangat senang. Mengenai kepergian Jiang Chen dari wilayah luar provinsi Qi, semua orang tahu bahwa ini akan terjadi cepat atau lambat. Jiang Chen adalah seekor naga di antara ikan, cepat atau lambat dia akan terbang tinggi di langit. Dia tidak akan tinggal lama di tempat kecil seperti Kota Merah. Yang membuat orang-orang dari keluarga Yan terkejut adalah bahwa Jiang Chen akan meninggalkan elang hitam itu. Mereka semua telah melihat kemampuan elang hitam itu, seorang Raja Iblis Inti Surgawi yang asli. Keluarga Yan adalah satu-satunya penguasa Kota Merah, dan sekarang setelah mereka memiliki Raja Iblis Inti Surgawi yang tinggal di keluarga mereka, mereka akan menjadi penguasa tertinggi kota itu. Saudara Jiang Chen telah berbuat banyak untuk keluarga Yan. Yan Zanyun tidak tahu bagaimana cara membalas semua kebaikan yang luar biasa ini. Aku bersedia membiarkan keluarga Jiang pindah ke sini, dan aku bahkan akan membiarkan keluarga Jiang mengambil setengah dari menara hujan berkabut. Yan Zanyun berkata dengan nada serius. Menara hujan berkabut adalah bisnis utama keluarga Yan, dan itu juga satu-satunya properti yang mereka miliki. Ini adalah keputusan yang sangat besar bagi Yan Zanyun untuk menyerahkan setengah dari pemiliknya. Tidak ada seorang pun dari keluarga Yan yang menentang keputusan Yan Zanyun karena di masa depan, jika Yan Chen Yu dan Jiang Chen menikah, keluarga Yan dan keluarga Jiang akan menjadi satu keluarga besar. Lagi pula, jika dilihat dari sudut pandang berbeda, meskipun tampaknya keluarga Jiang perlu bergantung pada pohon besar seperti keluarga Yan, pada kenyataannya, semua orang mengerti bahwa keluarga Yan lah yang akan bergantung pada keluarga Jiang. Kau terlalu murah hati, Ketua Yan. Ayahku terbiasa tinggal di kota Langit Harum. Kurasa dia tidak akan mau datang ke Kota Merah. Selain itu, aku tidak ingin keluarga Jiang menjadi terlalu terkenal. Sudah cukup bagi keluarga Jiang untuk menguasai Kota Langit Harum. Aku hanya berharap Ketua Yan bisa mengurus keluarga Jiang di masa depan. Jiang Chen berkata. Dia tidak berniat mengirim keluarga Jiang ke Kota Merah. Sekarang setelah semua yang ada di Kota Merah telah diselesaikan, dia akan kembali ke Kota Langit Harum besok dan menghabiskan beberapa hari bersama ayahnya sebelum berangkat lagi.